Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andre Floyd Gunawan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang saya meneliti di perusahaan LKPP yang berjudul Analisis Tunjangan Kesejahteraan Karyawan Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Pendahuluan, latar belakang penelitian ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu program tunjangan kesejahteraan karyawan menentukan motivasi atau semangat kerja karyawan, maka kesejahteraan sangat penting untuk ditawarkan kepada karyawan. Hal ini patut diketahui oleh para eksekutif perusahaan karena pemimpin yang berkompeten sudah seharusnya fokus pada kesejahteraan karyawannya sehingga dengan kesejahteraan yang diberikan kepadanya diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja karyawannya. Namun yang kedua, salah satu tujuan dari program tunjangan kesejahteraan yang ditawarkan perusahaan adalah untuk mendorong semua karyawan agar melakukan tindakan tertentu untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Namun yang ketiga, tunjangan kesejahteraan karyawan pada LKPP sangat mendukung program tersebut seperti fasilitas konsumsi, pelayanan dan komunikasi kepada para karyawan. Namun kesejahteraan karyawan menyediakan adanya bonus tambahan dan tekanan. Lalu berikut adalah kuesioner yang saya teliti pada LKPP dengan pertanyaan apakah pada saat pemberian tunjangan kesejahteraan karyawan sesuai dengan harapan karyawan itu sendiri. Di sini kita dapat melihat bahwa karyawan lebih memilih tidak sebanyak 55,6% dan yang memilih ya itu sebanyak 44,4%. Lalu yang prioritas yang kedua, apakah tunjangan yang Anda terima membantu meningkatkan kesejahteraan karyawan? Di sini dapat kita lihat banyak sekali eh, yang tidak membantu meningkatkan kesejahteraan karyawan itu sendiri. Ya, seperti me- dengan tunjangan itu banyak yang memilih tidak sebanyak 83,3% dan yang memilih ya itu 16,7%. Dapat kita simpulkan bahwa tunjangan kesejahteraan karyawan tidak membantu meningkatkan kesejahteraan karyawan dan tunjangan kesejahteraan karyawan itu sangat penting dilakukan untuk menambahkan semangat kerja karyawan itu sendiri. Oke, selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana mekanisme sistem tunjangan kesejahteraan karyawan di LKPP? Yang kedua, apa saja kendala dalam mengelola tunjangan kesejahteraan karyawan pada LKPP? Dan yang ketiga, bagaimana LKPP menyediakan permasalahan yang berkaitan dengan pemberian tunjangan kesejahteraan karyawan itu sendiri? Namun di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama mengetahui sistem tunjangan kesejahteraan karyawan. Yang kedua mengetahui dampak tunjangan kesejahteraan dapat meningkatkan loyalitas. Yang ketiga mengetahui tunjangan kesejahteraan karyawan sesuai dengan standar industri. Ya. Lalu berikutnya ada kajian pustaka. Konsep yang diteliti itu yang pertama pengertian tunjangan. Tunjangan adalah manfaat finansial yang diberikan kepada karyawan oleh pemberi kerja di luar gaji pokok. Manfaat ini diberikan untuk menutupi biaya yang mungkin dikeluarkan untuk memfasilitasi pelaksana pelayanan seperti tunjangan transportasi di mana dibayarkan untuk biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan ke perusahaan. Penelitian dari Gaji Hub 2024.
Namun yang kedua, ada pengertian kesejahteraan. Menurut Adolf et al. 2019, kesejahteraan adalah kondisi di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara bertanggung jawab melalui kerja keras dan dedikasi. Hal ini berarti semua kebutuhan, baik material maupun non-material, seperti pendapatan yang mencukupi, kualitas kesehatan yang baik dan komprehensif, serta pendidikan yang mudah diakses dapat terpenuhi dengan baik. Namun yang kedua, konsep yang diteliti, namun yang ketiga, pengertian karyawan. Karyawan adalah seseorang yang bekerja untuk suatu perusahaan atau organisasi dengan status sebagai pegawai tetap ataupun kontrak. Karyawan biasanya dapat mendapatkan gaji atau upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang mereka lakukan. Karyawan dapat bekerja di berbagai bidang dengan tingkatan mulai dari karyawan produksi hingga karyawan manajemen. Karyawan juga bekerja di suatu perusahaan atau instansi untuk mengerjakan sebuah tugas operasional dan mengharapkan balas jasa berupa komisi ataupun gaji, menurut Georg Raff et al. 2023. Namun yang keempat, pengertian tunjangan kesejahteraan karyawan. Tunjangan kes Tunjangan karyawan merupakan salah satu implementasi pemberian imbalan yang layak atas kerja atau prestasi kerja karyawan. Dengan kata lain, tunjangan kerja merupakan penghargaan berupa tambahan penghasilan yang diberikan kepada karyawan atas kinerjanya dengan tujuan untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. Fuadi and Melsandi 2024. Namun penelitian terdahulunya kita ambil sampel penelitian dari Fitri Isnaini, Fauzia et al. 2024. Ada dengan berjudul Analisis Dampak Kompensasi Benefit dan Motivasi Karyawan Bank BRI. Tujuannya untuk menyelidiki berbagai pendekatan dan temuan terkait dengan analisis dampak kompensasi dan benefit pada motivasi karyawan di sektor perbankan. Namun ada penelitian terdahulu yang bernama Sukmawati Marjuni et al. 2023 dengan judul Analisis Tunjangan Kerja Anggota Ditpambofit pada Polisi Daerah Sulawesi Selatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tunjangan kerja karyawan di Polisi Daerah Sulawesi Selatan. Namun penelitian terdahulu yang ketiga, Muhammad Ghazali et al. 2022 dengan berjudul Analisis Pengelolaan Tunjangan Guru Honorer Studi Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan memberikan informasi terkait pengelolaan tunjangan guru honorer di Kabupaten Bangka Tengah. Namun ada metodologi penelitian. Waktu penelitian dapat kita lihat kegiatan observasi objek penelitian itu pada bulan November, pengajuan judul itu pada bulan Desember, kuesioner pra-riset itu pada bulan Januari, pengumpulan data Januari dan Februari, penyusunan proposal itu Desember dan Januari, analisis data itu Februari dan Maret, penyusunan hasil penelitian itu dari Maret dan April. Tempat penelitian di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Desain penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informannya dalam penelitian ini adalah 3 orang narasumber dari pihak karyawan dan juga manajemen. Pemilihan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling.
Namun ada teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi. Teknik keabsahan data, penelitian menggunakan teknik keabsahan data, yaitu dengan metode tringalasi sumber. Teknik analisis data itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, reduksi data. Yang kedua, penyajian data. Yang ketiga, mengambil kesimpulan dan verifikasi. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.